Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan melakukan simulasi terkait rangkaian penguat kombinasi common emitter dan emitter follower. Perkenalkan, nama saya Christopher Yona, nomor absen 48. Saya Erik Pratama dan NRP 57. Saya Fahri Sirin Ahmad dari NRP 45. Untuk rangkaiannya akan dijelaskan oleh teman saya, Erik. Jadi untuk rangkaian kita membuat sesuai dengan percobaan atau percobaan. Kita mulai dengan input sebesar 15 volt yang menuju ke kolektor. Kemudian dapat sumber sumber frekuensi sebesar 55 kHz yang kemudian menuju ke kapasitor kopling 2,2 mikrofarad, kemudian menuju ke base WN3904. Kemudian dari pin base menuju ke ground terdapat resistor 10 kilo, kemudian dari base ke tegangan 15 volt terdapat resistor 10 kilo. Kemudian dari emitter ke ground terdapat resistor 1 kilo. Kemudian terdapat dua output, yaitu pada pin kolektor yang kemudian menuju ke kapasitor kopling 2,2 mikro menuju ke beban resistor 50 kilo. Kemudian output kedua beda pada pin emitter yang menuju ke kapasitor 100 mikro yang menuju ke resistor 50 kilo. Baik, ketika dijalankan rangkaiannya, untuk pengamatannya akan dilakukan oleh teman saya. Jadi untuk praktik ini diambil data, yakni pengambilan data tegangan base, tegangan emitter, tegangan kolektor, dan parameter. Kita menghitung arus emitter titik kerjanya, kemudian resistansi dari emitternya. Dan yang terakhir itu ada output RL1 dan RL2 yang kita gunakan RL1 dan RL2-nya sebesar 50.000 kilo ohm. Yang pertama kita akan melihat data pada tegangan base-nya. Jadi pada praktikum ini kita lihat untuk tegangan base-nya. Nah, bisa kita lihat untuk tegangan base-nya itu kita lihat pada tegangannya kira-kira puncaknya itu pada 8,18 volt dan tegangan lembahnya itu 6,18 volt. Jadi peak to peak-nya kira-kira itu 2 volt tegangannya. Kemudian lanjut untuk mencari tegangan emitter. Pada tegangan emitter, kita lihat untuk tegangan puncak V-peak yang positif itu 7,4 dan yang V-peak yang lembah itu 5,55. Nah, untuk jaraknya itu sekitar 1,85 volt. Kemudian pada tegangan kolektor, bisa kita lihat untuk tegangan kolektor, dia tegangan puncaknya berada pada kisaran 9,64 volt pada V-peak-nya dan tegangan lembahnya 7,72 volt dengan jarak 1,91 volt. Kemudian jika kita menghitung arus emitter titik kerjanya itu kita mendapatkan data sebesar 6,8 mA dan resistansi dari emitternya itu 3,82 ohm. Kemudian kita masuk kepada output rangkaian RL1. Kita lihat pergeseran fasenya. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi RL1 sebesar 50 kilo ohm. Di sini kita lihat untuk tegangan puncaknya 1 volt dan tegangan lembahnya minus 1 volt dengan jarak 2 volt, dan ini adalah tegangan arus AC frekuensi 47,1 kHz, yang mana kita mendapatkan datanya itu kira-kira 0,99 kali penguatan tegangan. Kemudian pada RL2 kita melihat penguatan yang diharapkan pergeseran fasenya.
Sini kita lihat untuk tegangan peaknya 0,9 atau 1 mendekati 1 volt dan tegangan lembahnya mendekati negatif 1 volt dengan jarak hampir mendekati 2 volt dan frekuensinya 47,1 kHz, yang mana penguatannya ini kira-kira kita mendapatkan sebesar 0,99 kali penguatan tegangan. Jadi untuk pengukuran yang kedua kita memakai 4,2 kilo ohm. Untuk pengukuran yang kedua kita atur 4,2 kilo ohm. Sudah. Jadi untuk pengukuran yang VB kita dapat lihat untuk VP max-nya, VP nya yang max sekitar 8,1 dan juga yang minimumnya 0,18. Jadi jaraknya sekitar 2 volt. Untuk yang VC kita dapatkan VPIC-nya yaitu yang lambah atas sebesar 9,64 volt dan juga yang minnya 7,67 volt. Jadi jaraknya sekitar 1,97 volt dengan frekuensi 47,1 kHz. Dan yang VE-nya kita dapat lihat VPIC-nya sekitar 7,4 volt dan yang lembahnya sekitar 5,42 volt dengan range 1,99 volt. Untuk penguatan yang pertama kita dapatkan data sekitar 0,98 penguatan kali tegangan. Yang kedua penguatannya kita juga dapatkan sekitar 0,99 penguatan tegangannya. Dan yang terakhir kita hitung beda fasanya. Untuk yang pertama kita dapatkan beda fase sekitar 180 derajat. Dan yang kedua untuk beda fasenya sama, jadi kita dapat simpulkan untuk beda fasanya sekitar 0. Lanjut, rekan saya, Erik. Kemudian untuk rangkaian kombinasi ketiga dengan besar resistor 6,9 kilo, kita rubah dulu jadi 7 kilo. Maaf. Jadi untuk resistor sebesar 7 kilo kita dapatkan tegangan basis sebesar 8,18 dan 6,18, jadi sekitar 7 volt. Kemudian untuk tegangan kolektor didapatkan sekitar 7,6 hingga 9,6 volt, sekitar 8 volt pada kolektor. Kemudian pada emitter dari 5,4 hingga 7,4, jadi sekitar 6 volt pada emitter. Kemudian untuk output kita dapatkan tegangan 0,98, kemudian dibandingkan dengan input sebesar 1 volt, maka penguatan sebesar sekitar 0,9 diambil 1. Kemudian untuk beta fasenya untuk RL1 kita dapatkan beta fase 180 derajat karena pada puncak input kita dapatkan lembah pada output. Kemudian untuk RL kedua kita mati sama dengan puncak sekitar 0,99, sehingga penguatan sama sekitar 0,999 hampir 1. Kemudian untuk beta fasenya 0 karena pada saat
input pada puncak, kemudian output juga pada puncak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.